Di mobil sama siapa abang? Berdua doang sama jenazah tuh. Nah pas di Pekalongan Batang, arah Semarang, kayak ada yang bisikin, suara apa sih? Dia bilang gitu kan. Kok nggak jelas suaranya, saya gituin. Kayaknya nambah kenceng dia. Makasih ya mas. Selama ini saya jadi supir ambulan rumah sakit, saya jadi supir ambulan yayasan yang berbentuk dengan pelayanan kedukaan. Saya nggak pernah seperti itu. Baru kali itu. Baru kali itu, lebih parah lagi itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gua, Badri Vlog. Terima kasih buat teman-teman yang udah klik video ini. Semoga teman-teman di rumah selalu dalam keadaan sehat walafiat, dilapar rezekinya dan dimudahkan segala urusan urusannya. Amin. Dan juga nih buat teman-teman di rumah yang punya kisah pengalaman horor, jangan disimpan aja, langsung aja kirim ke nomor WhatsApp itu tuh. Kuy, kita gibah di sini. Dan kali ini kita udah berhasil lagi nih Sob buat menghadirkan salah satu narasumber yang bakal berbagi kisah pengalaman horornya. Jadi kali ini kisah pengalaman supir ambulan. Tadi di belakang layar beliau sempat cerita nih dan bikin bulu kaki merinding. Oke, langsung kita kenalan siapa abang-abang di samping gue ini. Halo Bang. Iya bang. Siapa namanya nih Bang? Nama saya Yoslan. Bang Yoslan. Nah, by the way nih Bang Yoslan ini dari relawan ambulan mana nih Bang? Saya dari RAN, Relawan Ambulan Nusantara. Nusantara. Iya. Wih, dan base campnya di mana kalau boleh tahu Bang? Base campnya di Kebayoran Baru. Bayaran baru. Dan kita Jalan terima kasih ya Bang Yos nih udah nyempetin waktunya Ya, nih. sama-sama. Dan ini cerita tahun berapa nih kejadiannya Bang? Kejadiannya itu tahun 2021 di sebuah rumah sakit di daerah Bojonggede, Bogor. Oke, Bojonggede ya. Ya. Dan kita terima kasih ya Bang Yos ya udah nyempetin waktunya nih Bang Yoslan. Di tengah kesibukannya. Alhamdulillah nyempetin waktunya nih Ya, Bang. Oke, siap. Tahan dulu ya Bang ya. Ya. Gak usah lama-lama lagi, cari posisi ban terbaiknya, siapin kopinya sama cemilannya. Langsung aja kita gibah misteri supir ambulan. Gimana nih Bang Yos, kisah pengalamannya nih Bang? Ya, untuk pengalaman saya di dunia ambulan, Ya. saya kan memang tergabung di sebuah komunitas Relawan Ambulan Nusantara. Kantornya itu, atau base campnya lah, bisa dikatakan itu di daerah Kebayoran Lama. Kita ini sebagai komunitas, itu kan berbeda-beda kerjanya. Ada yang di rumah sakit, ada yang di puskesmas, ada yang ambulan partai, ada yang ambulan pribadi, ada yang ambulan yayasan, itu beda-beda. Nah, sedangkan kalau saya kan ambulan rumah sakit. Nah, kalau pertemuannya sih kita 2 minggu sekali. Pertemuan apa nih? Kopdar lah istilahnya gitu, kayak kopi-kopi santai gitu kan. Pertemuannya kayak minta uang kas apa segala macam gitu kan. Nah, suatu ketika saya keterima di rumah sakit swasta di daerah Bojonggede, Bogor. Ya, alhamdulillah saya keterima kerja di situ. Di minggu pertama sih masih lancar lah ya. Karena kan kita juga kan selain kita ngerujuk pasien, ngantar jenazah, kita kan juga perbantuan sama security. Misalkan ada nih pasien datang ke UGD, kita lihat dulu si pasiennya. Kalau emang pasiennya masih bisa duduk, ya kita ambilin kursi roda. Tapi kalau emang udah bener-bener udah parah, ya kita ambilin bed atau kasur dorong itu. Nah, kita berbantuan lah sama security, bantu-bantu sama security, sama perawat gitu kan. Nah, suatu ketika saya pas di minggu ketiga zaman-zamannya COVID kedua itu, mulailah itu saya tugas-tugas negara itu kan. Nah, waktu itu kan saya pas masuk shift 2 nih. Nah, shift 2 itu kan dari jam 7 malam ke jam 7 pagi. Belum ada aktivitas nih. Ngerujuk, beli darah atau apa, saya masih santai lah gitu kan. Nah, posisi waktu itu jam 1:30 malam. Nah, ambulan itu memang kan kita kedua ambulan itu kita taruh di depan kamar jenazah, belakang rumah sakit. Di belakang kamar jenazah itu ada pohon-pohon beringin sama lapangan basket lah. Karena satu
ruangan sama sekolahan. Saya cuci dah tuh 2 mobil. Saya hitung-hitung ya nggak bisa tidur lah gitu kan sebelum ada aktivitas. Saya cuci dulu, udah bersih, saya balikin ke tempat asalnya juga kan. Nah, ambulan kedua nih, saya pindahin ke tempat saya mau cuci mobil. Nah, awal mula sih pas saya bilas biasa sih nggak terjadi apa-apa ya. Nah, begitu menit ke berapa itu, ceritanya pas saya lagi sabunin nih, ada suara-suara mulai-mulai nih. Yang pertama sih kecil ya suaranya ya. Kalau biasanya kan kalau kata orang, kalau suaranya deket, dia posisi jauh. Oke. Kalau posisinya jauh, dia suaranya deket. Jadi terbalik lah. Nah, waktu itu posisinya deket tuh, suaranya tuh. Kayak orang cekikikan. Hihihi, gitu kan. Cuman pelan. Saya nengok dong. Wah, nggak ada apa-apa nih. Tapi kok ada suara, gitu kan. Nah, saya biasa aja tuh. Saya biasa aja seperti kayak kita nyuci mobil dah, gitu kan. Kok lama-kelamaan, selang 2-3 menit lah. Kok ada suara lagi. Agak sedang tuh suaranya tuh. Nah, saya tengok lagi. Siapa sih nih? Ganggu aja. Gue lagi nyuci mobil nih. Saya gituin kan. Saya sambil bercanda dah tuh. Tapi saya sambil baca istighfar. Saya setel YouTube. Surat Yasin lah gitu kan. Nah, begitu saya udah kelar sabunin, saya bilas. Ada suara lagi. Nambah kenceng lagi, Bang. Saya tengok. Saya sambil tengok juga kamar jenazah kan. Siapa tahu gitu. Ada yang iseng atau apa kan. Biasa kan security suka godain saya gitu, suka iseng sama saya. Begitu saya udah ngeliat, kok nggak ada di kamar jenazah. Saya lihat di atas pohon yang tinggi itu, ada tuh batang gede pohon itu. Ternyata disitulah dia lagi gantung-gantung, kakinya tuh lagi ngelawer-ngelawer gitu, kayak goyang-goyang gitu. Apaan tuh? Hei, siapa lu? Iseng aja lu, orang gue lagi nyuci mobil, saya gituin tuh. Terus dia nambah kencang lagi. Saya langsung setel YouTube surat Yasin. Saya baca-baca ya sebisa saya lah gitu kan. Hilang lah tuh dia kabur. Kaburnya kayak itu loh Bang, kayak semacam apa sih? Tahu-tahu ngilang seret gitu. Apa yang abang lihat waktu itu? Ya menyerupai cewek gitu sih Bang. Dia rambutnya itu benar-benar udah berantakan. Mukanya yang saya lihat itu kayak rata ya. Gitu. Nah, selesai dah tuh. Di situ udah aman dah tuh. Saya pindahin dah tuh mobil kedua ke depan kamar jenazah. Nah, di situ tuh Bang. Itu suasana tuh udah mulai mencekam tuh Bang. Ada apa ini ya? Saya bilang, kok merinding, kenapa merinding jadinya nih, bulu kuduk saya nih. Nah, turun dari mobil, saya matiin mobil. Nah, saya ngeliat posisi di kaca kamar jenazah. Itu lampu itu yang tadinya hidup, itu mati hidup Bang. Kayak ada yang mainin, padahal nggak ada siapa-siapa. Dan angin tuh kenceng. Saya bawa biasa aja dah tuh. Saya baca-baca, segala macam. Pas terakhir mati, saya beraniin tuh Bang, masuk kamar jenazah. Itu kan kamar jenazah kan nggak dikunci. Udah steril lah, karena kan kita kalau setiap habis pengambilan jenazah COVID itu kan, langsung saya semprot disinfektan. Gitu. Saya nyalain tuh, saya bismillah, assalamualaikum. Apa sih? Saya bilang gitu, kan ganggu aja, kayak gituin kan. Yang ganggu ngapa? Saya kan lagi kerja di sini, saya bilang gitu. Biasa aja, saya bilang jangan usah ganggu-ganggu. Kamu kenalan, tunjukin aja, jangan iseng, kayak gitu. Saya baca-bacain sebisa saya dah tuh. Saya nyalain lagi tuh lampu. Nah ya, jangan gangguin ya. Kamu tenang nih, saya bilang gitu. Saya tutup dah tuh pintu. Nah, tiba-tiba selang 10 menit saya mau pakai sepatu, tiba-tiba ada yang meninggal di UGD. Kayak ya biasalah itu mah kayak pertanda. Memang dari awal juga saya ada suara burung, tapi burung yang udah menandain kayak ada orang meninggal gitu. Selalu tuh, Bang, di mana? Ini baru kelar nyuci ambulan. Kenapa Neng? Ini Bang, ada yang meninggal, ada yang plus. Bawa kemana? Yaudah Bang ke UGD dulu dah. Ya udah, saya pakai sepatu dah tuh. Pakai sepatu, langsung saya majuin tuh mobil yang APV ke depan UGD kan. Karena kan di UGD itu kan memang kita di rumah sakit nggak boleh terlalu lama Bang.
Jadi kalau misalkan si keluarga itu masih lama, 1 atau 2 jam, itu biasanya transit dulu ke kamar jenazah. Baru bisa dibawa pulang. Gitu. Nah ini kan belum ada 1 jam, jadi ya udah kalau emang si keluarga setuju dengan biaya sekian dari ambulan rumah sakit, ya berarti kita berangkatkan ke rumah duka. Waktu itu jam setengah 3 malam tuh bang. Saya bilang, udah dikelarin belum administrasinya? Saya bilang gitu. Udah bang, keluarganya barusan ke kasir, bayar ambulan katanya gitu. Ternyata nganterin ke daerah Jakarta Pusat bang, daerah Glodok. Wah, jauh nih saya bilang gitu. Saya kan paling seneng jauh-jauh kan. Maaf pak, Glodoknya di mana? Ada yang tahu jalannya enggak? Kalau emang ada yang tahu jalannya, tolong duduk di samping saya ya, saya gitu. Di ambulan berapa orang pak? Oh 2 orang aja kok. Udah silakan pak. Dari pihak ambulan berapa orang bang? Dari pihak ambulan saya doang sendiri. Sendiri? Sendiri. Gitu saya langsung minta ke kasir, minta uang bensin dan kartu e-tol. Karena kan udah di cover semua kan dari segala macam. Saya pindahin. Ya umur sekitaran 60 tahunan dah, laki-laki. Oh laki. Cuman dia sempat pas kita mau pindahin itu dari hidung sempat ngeluarin darah. Jadi kayak kalau kata perawat dari UGD-nya sih bilangnya pembuluh darahnya itu udah pecah. Dia jatuh dari kamar mandi. DOA kalau bahasa medisnya itu. DOA itu meninggal di tengah jalan. Akhirnya yaudah tuh kita pindah ke tempat tidur pasien yang ada dorongannya. Saya masukin ke dalam ambulan, saya tutupin pakai selimut. Nah begitu saya udah nunggu 5-10 menit, keluarga ngasih tahu ke saya, ya udah pak, kita jalan sekarang. Tapi pelan-pelan aja ya pak, soalnya di sana lagi disiapin juga kasurnya, tendanya segala macam. Kelar ngurus administrasi itu sekitaran jam 3:30 lah saya baru jalan itu. Nyampe rumah duka itu sekitaran jam 4:30, jam 5-an lah subuh. Nah cuaca waktu itu pas lagi mendung, jadi kayak masih malam gitu kan. Begitu saya dorong ke gang rumah duka itu memang gang kecil bang. Jadi benar-benar kita pakai skupnya doang, pakai tandunya doang, jadi nggak pakai si tempat tidur si pasiennya itu. Berarti ambulan tuh akhirnya jauh ya? Iya jauh. Itu diangkat, dimasukin ke dalam rumah duka. Nah setelah itu ya sudah selesai ngurus semuanya kan, saya pamit sama keluarganya. Bu, saya izin pamit. Saya sudah dari rumah sakit, mau pamit sekarang. Nggak ngopi dulu pak? Nggak, saya udah mau pulang aja bu. Karena saya masih ada tugas dari rumah sakit. Nah, saya pulang tuh sekitaran jam 5, setengah 6 lah. Memang udah agak gerimis ya. Ya untungnya cuma bawa tandu yang besi itu doang, jadi agak tenteng. Saya tenteng tuh ke depan ambulan. Langsung saya berangkat pulang tuh. Saya lewat jalur biasa ceritanya. Oh nggak ngetol? Nggak ngetol saya. Jalur biasa, saya pulang pelan-pelan. Nah ternyata pas masuk Jakarta Timur, tuh kayak ada yang nepok pundak saya tuh. Saya tengok dong, spontan. Orang nggak ada siapa-siapa kok gitu kan. Saya sambil nyetel radio lah, saya biar nggak iseng kan. Tengok, siapa ya? Saya bilang gitu. Pak, maaf, kan bapak udah saya anterin ke rumah bapak. Perjalanan bapak yang terakhir kali. Kalau emang bapak mau ikut, ya monggo silakan. Tapi kalau emang enggak, bapak jangan ikut saya, jangan ganggu saya kan pengen pulang. Saya bilang gitu. Terus di daerah Cawang nih, kayak ada yang bisikin bang. Suara apa sih? Saya bilang gitu kan. Kok nggak jelas suaranya, saya gituin. Kayaknya nambah kenceng dia. Makasih ya mas. Makasih ya mas, saya bilang. Oh, pikiran saya paling si bapak tadi kali, saya gituin kan, si almarhum. Oh iya pak, sama-sama. Saya bacain Al-Fatihah ya pak ya, biar bapak tenang di dalam surga. Amin, amin. Di lapangan kuburnya saya gituin. Saya bacakan tuh Al-Fatihah. Karena kan saya kan masih hafal nama bapaknya ya, nama almarhum. Iya, iya. Begitu sudah lampu hijau, saya jalan ke arah Pasar Rebo. Agak adem.
agak enteng juga mobil saya. Tadinya awalnya berat itu. Oh berat. Berat ya bawa itu. Ini mobil kok kayak berat ya, saya bilang gitu. Padahal ban aman. Terus AC juga nyala. Berat sama kayak panas gitu loh bang. Karena kan kita kan EPV-nya yang blind van. Yang tertutup belakangnya gitu kan. Nah setelah itu udah tuh. Saya jalan. Nyampe rumah sakit tujuan. Rumah sakit saya kerja. Sekitaran jam setengah 7, jam 7 lah. Karena kan kita pas sama posisi pulang kerja kan. Oh pergantian shift ya. Bergantian shift. Nah udah nyampe, saya taruh selimut, saya rapiin scoop juga atau tandu yang besi itu, saya masukin ke dalam ambulan. Saya pulang, saya izin pulang. Nah ternyata pas saya sudah tidur sejam 2 jam lah di kontrakan itu, tiba-tiba ada telepon. Sekitaran jam 10, jam 11 siang lah. Bang, lagi santai nggak? Kenapa? Ada yang mau dirujuk nih bang ke rumah sakit daerah Cilengsi. Lah kan ada si Pak John, saya bilang gitu. Enggak bang, ini soalnya 2. Waduh, Pak John kemana? Ke daerah Jakarta Timur bang. Wah, gue bagian macet nih, saya gituin. Daerah sono tahu sendiri macet, saya gituin. Iya. Udah bang, berapa menit sampai rumah sakit? Ya elah timbang jalan kaki, 10 menit nyampe, saya bilang gitu. Jam 10 saya datang ke rumah sakit. Ya kan, saya siapin dulu oksigennya, saya siapin dulu monitornya, karena kan yang harus dibawakan steering pump, monitor, oksigen juga harus full, ya kan. Ternyata si pasien ibu hamil ini terkena COVID. Oh. Dan sakurasinya udah sekitaran 68. Sakurasi itu yang ditempel di jempol. Jadi sakurasi itu nadi. Si nadinya itu udah lemah gitu. Saya siapin tuh semuanya kan, siapin semuanya. Nah begitu saya sudah siapkan semuanya, ternyata sempat kejang ibunya. Karena mungkin tensinya juga tinggi, ya kan. Kasihan juga sih sebenarnya ya. Itu tegangnya di rumah sakit atau di mobil? Rumah sakit, pas mau dipindahkan lah ke tempat tidur pasien lah gitu. Nah begitu saya mau pindahin, kejang tuh si ibunya tuh. Akhirnya, tar dulu bang, stabilin dulu. Selang berapa lama, udah stabil, saya dipanggil lagi sama perawatnya. Bang, yuk pindahin yuk. Nah akhirnya tuh udah saya pindahin pasiennya. Langsung saya masukin pasien itu ke dalam ambulan. Kata suaminya bilang gini, Pak, nanti jangan terlalu ngebut ya, kasihan istri saya gitu. Kalau kenapa-napa lagi repot. Oh iya Pak, saya santai kok gitu, kalau memang Bapak maunya begitu. Tapi ini mohon maaf, karena ini udah ditunggu dari pihak rumah sakit. Bapak mohon maaf pakai APD dulu ya Pak, karena kan istri Bapak kena COVID. Saya bilang gitu. Oh ya Pak, ya. Akhirnya dia beli APD dulu. Di mana belinya? Dia bayar dulu di kasir, dia ngambilnya di UGD. Oke. Gitu. Nah, selang berapa menit dia pakai tuh. Nah, itu tuh dari situ saya langsung berangkat ceritanya ke rumah sakit. Ya, RSUD daerah Cilengsi lah. Nyampe di rumah sakit. Nah, udah tuh akhirnya begitu udah selesai tugas saya nganterin si pasien ibu hamil itu, pamit ke istrinya, saya pamit ke suaminya. Udah kelar semuanya, saya antar pasien, saya pulang ke kontrakan ceritanya tuh. Saya pulang ke kontrakan, saya tidur dulu, karena kan namanya habis tugas ya, capek lah istilahnya kan, tenaga keluar. Sekitaran jam 7-an, saya berangkat lagi ke rumah sakit, karena saya tugas malam. Iya. Nah, itu masih free lah, nggak ada tugas apa-apa, masih santai. Nah, ternyata ditelepon lah sama bagian ruang isolasi COVID. Bang, ada yang plus. Ya udah, security aja saya bilang gitu. Security nggak mau bang, lu aja katanya. Ya udahlah, saya maju ke bawah tuh langsung, saya turun ke bawah, karena kan ruang isolasi COVID-nya kan di bawah. Iya. Saya ke bawah, ternyata yang meninggal itu ada 3 orang, satu ruangan. Langsung saya tuh pakaian APD, ya kan, saya tanya, ini yang meninggal berapa? 3 orang bang.
beda 2 menit. Yang satu pernah yang lo anterin dari UGD ke ruang isolasi COVID. Ya udah tuh, pas saya masuk, ini nih bang nih, yang tengah nih, bapak ini nih yang lo pindahin. Mau ngeliat nggak yang terakhir kali? Enggak. Saya bilang, namanya kita kan kerja di rumah sakit kan, ya istilahnya sebagai supir ambulan kan ada rasa takutnya juga ya. Nggak mungkin lah kita sok pemberani atau gimana. Manusiawi. Satu persatu lah saya anterin, bolak lagi, saya anterin lagi, bolak lagi, saya anterin lagi. Nah tiba-tiba pas yang ketiga kalinya saya antar si almarhum, Antar kemana nih bang? kamar jenazah. Oh. Nah pas di kamar jenazah itu, yang ketiga kalinya, itu lampu tuh hidup mati bang. Kayak ada yang mainin saklar. Cetak. Saya bilang, ini putus ya kali ya, Jal? Karena ada perawatannya namanya Rijal. Ini putus kali ya, Jal ya? Ah, tahu dah bang. Jadi kita mah cuek, gak ada rasa apa-apa. Nah pas saya mau deketin si jenazah kedua sama ketiga, merinding dah tuh mulai. Saya bilang, wah kenapa nih? Lo merinding nggak? Saya bilang gitu. Ngomong perawat tuh. Iya, cepetan bang yuk, biar kita cepet kelar katanya gitu kan. Itu juga lampu juga aneh baik nih, mau putus kali nih. Ntar gue ngomong dah sama orang teknisi. Saya bilang gitu, lampu ganti. Gitu. Lo aja bang yang ganti. Ah, tuh saya sambil merinding tuh saya bilang. Iya bang ya, udah yuk, buru-buru dah tuh yuk. Ini juga gerah nih badan gue. Apalagi lampu kayak gini apa-apaan nih saya bilang gitu kan. Bu, Pak, jangan ganggu ya, saya bilang gitu. Saya kan cuma mindahin doang. Maksudnya ibu bapak gangguin saya sih, saya bilang. Dan juga yang di sini juga nggak usah ganggu ngapa. Saya cuma tugas ini nyari duit, nyari rezeki. Saya kerja saya di sini, saya gituin lah. Udah selesai, saya tutup dah tuh. Terus kayak pintu tuh kayak ada yang ngetok bang, pintu kamar jenazah itu. Tok gitu. Nah, Jal, denger nggak lu Jal? Baru ngelangkah berapa langkah gitu dari kamar jenazah. Jangan lari lu, saya bilang. Enggak lari bang, nggak lari gitu kan. Oh santai aja, saya bilang. Iya. Ternyata pas di situ kayak ada bayangan putih bang. Di mana? Di samping kamar jenazah itu. Nggak lama kita, pokoknya nggak jauh dari kamar jenazah lah. Itu ada bayangan putih, tapi kayak menyerupai si almarhum. Nah almarhumnya itu kayak tangannya kayak ngawe-ngawe saya gitu gini. Saya bilang, siapa tuh Jal? Lu ngeliat kan tuh bayangan putih, saya bilang gitu. Kagak bang, yakin lo, saya bilang, jangan bohong lo. Barusan gua ngeliat nih, barusan lewat. Ya, saya merinding nih bang, terus terang nih, saya bilang. Aduh, siapa ya? Kayaknya yang tadi saya anterin deh, saya bilang. Apa yang saya waktu itu anterin ya? Saya bilang. Mau ngucapin makasih kali ngawe-ngawe, saya bilang gitu. Saya mikir. Ah, bacaan Al-Fatihah aja udah. Kelar tuh jam 3:30 pagi lah. Mungkin 1 jam itu bang, saya kelar itu. Karena kan 3 kali bolak-balik ya, sama ngerapihin segala macem. Jadi si yayasan nanti ngambil si almarhumah jenazah COVID ini langsung masukin ke dalam peti. Gitu. Jadi kan namanya rumah sakit kan beda-beda ya. Ada yang dimandiin dulu, ada yang enggak. Ada yang langsung dibungkus plastik sama kain kafan. Kalau misalkan non muslim ya pakaiin baju dulu. Kalau enggak pakai baju yang dia pakai sampai meninggal gitu. Nah begitu udah masuk balik lagi ke ruang isolasi COVID, kan ada kamar mandi itu bang. Kamar mandi itu khusus pengganti kan. Karena itu udah disediain baju medis juga. Saya mandi dah tuh. Mandi karena harus steril juga kan. Selang 2-3 menit lah. Itu kayak ada suara gitu. 3 kali. Siapa sih? Jal. Tapi nggak ada ya. Ah udah amat lah. Saya sabulin lagi aja tuh. Saya sabunan, saya bilas itu badan saya kan. Sandukan lah tuh. Sandukan saya pakai celana, baju segala macem. Saya udah kelar kan. Jal. Iseng aja lu. Gue lagi mandi juga lu. Ya. Siapa sih bang? Orang gue lagi pakai APD katanya dia gitu. Lu tahu sendiri nih muka gue nih ketutupan masker double 3. Mana bisa gue nyul. Yang ada nggak kedengeran sampai ke kamar mandi katanya gitu. Soalnya ada nyul tadi Jal. Sumpah demi Allah Jal, saya gituin. Kapan? Pas gue kelar mandi. Kirain gue lu kan biasanya kan iseng, saya gituin kan. Ah, orang gue nyul nggak apa, berapa kali? Ya 4 kali lah. Wah, repot juga nih urusan nih.
kalau udah begini repot nih. Nah pas dia ditegur sama saya tuh, si Rijal itu nggak ngaku, Allahu alam lah, saya pikir gitu, udah saya bacain Al-Fatihah aja. Moga kalau kejadian apa-apa ya saya bacain Al-Fatihah, buat nenangin diri juga. Ya alhamdulillah sih agak-agak tenangan ya. Nah udah tuh, saya bilang sama perawat ruang isolasi, Jal, gue balik dulu ya ke atas, saya bilang gitu. Ya kalau ada apa-apa kabarin aja. Ya bang. Nah waktu itu kan saya udah selesai tugas tuh bang. Pulang tuh ke kontrakan tuh bang. Nah saya seperti biasalah saya istirahat. Selang 4 harinya dapat telepon dari rumah sakit. Ada jenazah non muslim mau dibawa ke rumah duka daerah Surabaya. Jawa Timur. Ya Jawa Timur. Nah itu saya disuruh sama pihak keluarga itu kalau bisa 8 jam sampai sana. Dan saya dikasih sama orang yayasan itu pakai ambulan atau mobil jenazah. Jadi kita ada 2 bang. Ambulans itu bisa buat multifungsi. Kalau yang mobil jenazah ya khusus jenazah. Saya pas itu dapatnya yang mobil jenazah Hyundai H1. Jam 4 sore ini saya berangkat nih bang dari rumah sakit. Kirain saya nih keluarga mau ikut di mobil jenazah. Ternyata keluarga itu udah pesan pesawat bang. Pak Yoslan minta tolong ibu saya dijaga ya sampai Surabaya. Lah emang gak ada yang ikut? Ci, kok gak ada yang ikut? Kami semua naik pesawat kan. Di mobil sama siapa abang? Berdua doang sama jenazah tuh. Berdua doang? Sama ibunya, sama si almarhumah. Nah akhirnya saya berangkat tuh. Bismillah aja lah. Saya bilang gitu kan, karena kan saya juga udah biasa kan kantor jenazah keluar kota gitu kan, saya pikir. Di rest area pertama kedua sih sebenarnya nggak jadi masalah ya, maksudnya masih aman lah. Nah pas di Pekalongan Batang arah Semarang itu udah kok kayak ada mulai sesuatu yang nggak enak bang. Jadi kan saya kan kalau kemana-mana apalagi cuman berdua sama jenazah ya, saya kan selalu nyetel YouTube yang ayat suci Al-Quran surat Yasin lah. Oke. Tiba-tiba kok ada yang ngetok peti, pintu peti itu, tutup peti itu 3 kali bang. 3 kali pun berkelanjutan sampai ke 4 kali. Nah, pertama nih, tek. Saya tengok begini, ada apaan ya? Saya bilang. Pasan si ibunya udah nggak ada, saya bilang gitu kan. Saya ngeliat di kaca setengah tuh, kaca tengah yang di atas. Saya bilang, kok nggak ada apa-apa? Biasa kali si ibunya minta buru-buru kali, saya pikir gitu. Ya bu, bentar ya bu ya, saya istirahat dulu nih di KM Pekalongan Batang, saya gitu kan. Ngantuk bu, saya gitu. Saya kan biasa namanya kantor jenazah begitu kan, saya bawa enjoy lah gitu, terus saya bawa itu biarpun ada rasa takut gitu kan. Terus ada suatu ketika dia si bagian warungnya, si mbaknya ini nanya sama saya, Mas, bentar apa tuh mas? Kok pakai peti begitu? Jenazah bu. Jenazah. Berdua doang? Iya berdua doang. Kok ibunya tahu kalau abang bawa peti? Transparan kacanya bang. Oh transparan. Transparan, kaca depannya tuh transparan jadi bisa ngelihat dia. Kalau kaca belakang memang kan kayak kaca film kan. Kaca depannya tuh udah transparan. Oh putih gitu ya? Iya, bening lah istilahnya gitu. Jadi dia bisa kelihatan. Bawa jenazah ya? Oh pakai peti gitu? Iya bu. Berdua doang? Iya berdua doang. Berani bang? Ya namanya juga kerja bu, cari rezeki mah. Oh kemana juga hayu bawa jenazah gitu. Nah, terus keluarganya pada naik pesawat biasa orang kaya bu, saya gitu. Bang, saya boleh nanya nggak? Katanya. Kenapa bu? Kok kayak ada nenek-nenek sih dalam mobil abang? Nenek. Ibu jadi merinding saya gituin kan. Orang gak ada siapa-siapa sih dari tadi berdua. Itu nenek-nenek bang, pakai kebaya. Di pintu belakang. Pintu belakang. Dudukan belakang kali? Iya dudukan belakang. Dia kayak ngejagain tuh almarhumah gitu. Tapi saya mah nggak ada pikiran apa-apa ya. Saya pikir anggap aja itu mbah saya sendiri gitu, nggak saya mikir apa-apa gitu kan.
Ya tuh saya ngopi, makan, ngerokok, ada sekitaran 20 menit tuh saya jalan lagi. Nah di KM 303 kalau nggak salah. Berkelanjutan tuh bang, ngetok pintunya lagi tuh, ngetok tutup peti itu. Tok 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 tok. Iya bu, bentaran ya bu ya. Ini saya lagi bawa pelan nih, saya udah mulai ngantuk nih jalan. Ntar kalau saya kenceng, yang ada bahaya bu ntar di jalan. Pas di KM, pokoknya udah mau masuk Kolomadu, Solo itu, Oke. lampu depan mobil saya tuh kayak redup bang. Redup. Saya bilang, wah ini mobil kenapa ya? Kok tiba-tiba lampu depan redup sih? Perasaan kok nggak kenapa-napa tadi gitu kan, aman-aman aja gitu kan. Terus juga kok solar tiba-tiba kok menciut, saya bilang gitu kan, padahal saya bawa nyantai gitu kan. Wah udah deh, kayaknya panas nih mobil, saya istirahatin dulu deh mobilnya ke rest area kayak gitu kan. Mungkin di rest area Solongawi lah kurang lebih. Saya istirahat di rest area, begitu udah di rest area, saya cek tuh bang, jarum solarnya, terus kayak bohlamnya, saya cek semuanya, kok masih bagus. Iya. Tapi kok tadi kok redup ya, terus solar kok pas saya udah matiin nih mobil nih bang, saya nyalain lagi, itu solarnya tuh jarumnya langsung full lagi bang. Tadi tuh berkurangnya udah hampir mau setengah. Iya, iya. Kan aneh gitu loh. Saya pikir apa saya kenceng ya jadi boros solar. Tapi nggak mungkin, orang saya juga bawa juga nggak terlalu kenceng, saya bilang gitu kan. Bawa juga 100, 110 karena posisi udah ngantuk kan. Ah udah deh, saya diemin dulu tuh mobil. 10 menit ada kali buat ngademin mesin gitu kan. Karena kan saya gebiar terus bang. Karena dari pihak keluarga di sana sama rumah duka di sana udah nungguin. Targetnya 8 jam. 8 jam saya targetin. Saya ngubungin teman-teman relawan di Surabaya. Ternyata teman-teman relawan di Surabaya tuh udah standby 10 motor bang. Sebenarnya sih keluarga sih nggak bawel, cuman udah nungguin aja gitu. Nggak, maksudnya nggak ngebel terus nggak gitu kan. Udahlah, saya istirahat 10 menit. Saya selalu ngabarin pihak keluarga. Izin pak, saya istirahat lagi karena mungkinan besar ini mobil panas. Jadi kalau saya bawa hajar terus di mobil takutnya kenapa-napa di jalan pak. Saya bilang gitu. Oh baik pak, baik, nggak apa-apa. Kami tunggu. Kami sudah di rumah duka di daerah Surabaya ya. Baik pak. Selang 10 menit tuh saya berangkat lagi tuh. Bismillah deh. Ini aman nggak ya solar ya? Dia garisnya masih full nih. Saya bilang gitu. Takutnya gitu. Jarum bensinnya yang error. Saya tekor ntar di jalan yang ada kehabisan solar. Saya gituin kan. Saya cek deh tuh di petugas SPBU di rest area. Mas, aku mau ngecek itu dong mas, coba deh mas, di tangkinya mas, masih penuh nggak mas? Coba bang, buka, tutup tangkinya, buka ada tutup tangkinya, dicek di center sama bagian SPBU, petugas SPBU-nya tuh. Ini masih full bang, masih full. Tadi aneh loh mas, masa di Solo, di jalur tol Solo Ngawi, tuh jarum solar, tahu-tahu udah ada mau setengah sih bang. Yang bener mas. Lah serius saya ngomong. Ini abang bawa jenazah. Itu petinya saya bilang gitu. Dalamnya ada jenazah itu. Set. Kaget saya bilang. Dia bilang gitu kan. Udah mas, tutup lagi dah. Mau buru-buru nih. Sampai Surabaya harus 8 jam gitu. Udah tuh, akhirnya saya berangkat lagi dah tuh. Berangkat ceret aja. Di tol pokoknya mau masuk perbatasan Surabaya. Ketok lagi tuh petinya tuh. Iya bu, bentar ya bu ya. Lamaan ya bu ya, saya bawa ya. Ini sedikit lagi bu nyampe, dikit lagi 2 jaman lagi saya bilang. Kita gini nyampe, sabar ya bu ya, sabar. Ibu udah dingin ya, nggak pakai baju. Soalnya kan pakai apa kayak semacam apa ya, baju pasien gitu. Jadi dia belum pakai bajunya dia gitu. Mungkin dingin kali ya. Udah bu, sabar ya bu ya. Saya bilang.
Cuma itu posisi waktu AC abang nyalain. Nyala. Oh nyala. Nyala terus memang. Dingin. Karena kan mungkin dia kedinginan kali ya. Nah tuh saya bawa geber lagi sekitaran 150-160 lah saya bawa di tol itu kan. Karena posisinya sepi tol itu kan. Pas keluar di tol Surabaya, jemputlah sama teman-teman relawan. Nah sesudah dijemput relawan sampai di rumah duka. Nah keluarganya lagi keluar. Sananya mas security juga nggak tahu. Ini pak saya mau cari rumah ibu ini misalkan saya bilang. Oh bentar ya pak ya, saya udah nunggu 10 menit tuh. Ya keluarganya lagi keluar pak. Keluar, nggak ada satu pun di dalam ruangan, nggak ada. Terus gimana dong saya? Yaudah deh sebentar saya tanya sama tugasnya yang ngurus ini apa rumah dukanya dulu. Selang 5 menit lah saya tunggu. Saya langsung nyamperin, disamperin tuh sama petugasnya. Oh ini yang atas nama almarhum bu ini ya? Iya mas. Yaudah ikutin saya. Minta tolong pelang parkirnya dibuka sama tukang parkirnya. Dibuka lah tuh sama tukang parkir, pelang parkirnya tuh. Saya masuk dalam. Ternyata pas di situ saya ditahan dulu tuh. Karena keluarganya kan belum ada. Dan petugasnya lagi sibuk sama almarhum yang lain gitu kan. Nah saya udah nyantai dulu di dalam mobil. Selang 20 menit saya nunggu di mobil jenazah. Akhirnya pihak keluarga datang. Langsung, oh ini yang bawa istri saya dari Bogor ya? Iya pak. Oh iya, boleh deh diturunin almarhumah istri saya. Dari jam berapa mas diformalin? Jam sekian pak. Oh yaudah. Iya mas itu minta dipindahin sama orang rumah dukanya gitu. Saya bantu angkat tuh jenazah petiknya. Saya langsung serah terima, kasih dokumen surat kematian dari rumah sakit. Saya langsung pamitan. Udah itu saya ngopi dulu sebentar. Setelah ngopi saya berangkat lagi pulang ke Bogor. Nah di tol Tuban itu saya rencana memang udah mau balas dendam nih buat istirahat total nih di mobil jenazah. Saya udah nggak pikiran ngopi, nggak pikiran makan, saya mau tidur saya intinya. Saya begitu udah nyampe di rest area Tuban, saya mau matiin mobil, ternyata yang ngedehem, gitu. Ngedehemnya itu suaranya kayak suara ibu-ibu, gitu. Saya nengok dong ke belakang, siapa ya? Saya bilang gitu. Udah ngapa bu? Saya bilang. Saya mau istirahat, capek. Saya bilang gitu. Saya kan udah kelar tugas saya nganterin ibu sampai tempat peristirahatan terakhir. Gitu. Ibu juga udah ketemu sama suami ibu, sama anak ibu. Tolonglah jangan ganggu saya lagi. Saya bilang. Setelah saya ngomong itu, langsung tuh saya ceritanya mau nyenderan di mobil. Nah tiba-tiba selang 2 menit itu dari atap mobil itu bunyi kenceng bang. Duduk. Wah, saya bilang, apa nih? Biasa juga nggak apa-apa. Saya bilang, saya ngantar jenazah kemana-mana juga aman, saya gitu kan. Keluar tuh saya dari mobil. Saya lihat di atas, lampu rotator yang merah itu kan. Kok nggak ada apa-apa sih, bilang. Iseng aja perasaan, saya bilang gitu kan. Perasaan saya juga nggak jadi masalah kok nganterin kemana-mana, saya pikir gitu. Udahlah, akhirnya saya nggak jadi tiduran di mobil jenazah. Saya ngopi aja udah, ngopi ngerokok tuh, nenangin pikiran kan. Padahal mata saya udah ngantuk juga itu. Saya datang dari situ, udah tuh, saya udah ngopi, udah ngerokok segala macem, ya kan. Langsung saya Bismillah lah, saya juga udah capek banget kan. Oke lah, habis itu saya lanjut jalan lagi tuh. Baru ya sekitaran 500 meter lah perjalanan ini mau keluar rest area itu. Ada sosok ibu-ibu pakai gaunnya tuh gaun kayak model-model zaman-zaman kuno kayak Cina gitu bang. Percis banget kayak almarhumah itu mukanya itu. Tapi ngebayang cantik, putih, benar-benar kayak almarhumah tadi yang saya bawa.
Saya ngeliat dari spion tengah. Astagfirullahaladzim, saya langsung nyebut tuh. Iya Bu, gimana Ibu? Saya kan udah pamit nih sama Ibu. Ibu gimana maunya? Saya bilang, saya kan mau pulang Ibu. Saya juga nggak mau, istilah kata mau gimana-gimana lagi. Saya bilang gitu. Tolonglah jangan ganggu saya. Ibu mau duduk situ, nggak apa-apa temenin saya, tapi jangan ganggu ya. Saya ngomong gitu Bang. Saya terpaksa ngomong begitu karena saya diganggu terus-terusan gitu sampai atap mobil juga digebrak-gebrak. Terus pas awal berangkat juga tutup peti udah diketok-ketok berulang-ulang gitu kan. Ya kan dengerinnya juga risih Bang. Baru kali itu saya diganggu seperti itu. Selama ini saya jadi supir ambulan rumah sakit. Saya jadi supir ambulan yayasan yang berbentuk dengan pelayanan kedukaan. Saya nggak pernah seperti itu. Baru kali itu saya lebih parah lagi itu. Ya udah tuh dari situ langsung saya bacain surat Yasin segala macam, saya sebisa saya lah gitu. Itu dia kayak ngedadahin Bang. Ini begini doang. Senyum. Entah dia pertanda dia mungkin ya kalau saya positive thinking aja ya, mungkin dia mau ngucapin terima kasih kali udah diantar. Mungkin cara dia juga ada yang salah mungkin gitu, dia minta maaf gitu. Saya sih selama pengantaran jenazah kemana-mana sih saya selalu positive thinking aja. Itu nggak pernah gimana-gimana. Begitu saya udah tuh perjalanan pulang saya kan Bang, saya ketemu rest area lagi di daerah Semarang. Saya tidur tuh Bang, sekitaran jam 7-an tuh saya tidur. Bismillah deh, saya mau tidur deh. Tolong ya, jangan ganggu. Saya mau istirahat nih, udah pagi nih, udah matahari udah nongol nih, masa iya masih ganggu baik, saya gitu kan. Saya tidur tuh Bang. Saya tidur di situ sekitaran ya 2-3 jam lah, yang penting mata udah rada segeran kali ya gitu. Saya bangun tuh jam 10-an, jam 9 jam 10 lah, setengah 10 lah saya bangun. Saya cuci muka, saya ngopi sebentar, langsung saya berangkat pulang Bang. Alhamdulillah tuh Bang, sampai di Bogor jam 4 sore, alhamdulillah dikasih kelancaran Bang. Nggak ada kejadian-kejadian lagi. Begitu saya sampai Bogor ya Bang, saya langsung rapihin mobil, saya cuci lah kayak seperti biasa lah, saya rutinitas namanya sebagai supir ya, harus bersih-bersihin dulu lah. Saya bersih-bersih, saya laporan sama pihak rumah sakit, udah selesai pengurusan administrasi, sisa uang jalan juga udah saya serahkan. Saya istirahat tuh Bang, balik ke kontrakan. Balas dendam saya di situ, udah tidur seharian tuh Bang. Karena saya libur 2 hari itu kan. Nah, ceritanya selang kejadian itu sebulan kemudian tuh Bang. Ceritanya saya ada tugas dari rumah sakit. Karena kan orang rumah sakit kan tahu saya biasa memandikan jenazah laki-laki non-muslim. Memandikan, memakaikan baju, jas, segala macam itu saya udah biasa. Sekitaran jam 2 malam itu saya ditelepon pihak rumah sakit sama orang manajemen. Pak Yoslan, masuk apa? Libur Bu. Ini ada yang meninggal di kamar jenazah. Pihak keluarga minta dimandikan sama orang rumah sakit. Pokoknya sampai bersih ya Pak, sama dipakein baju segala macem. Oh siap Bu. Jam berapa Bu? Boleh sekarang Pak ke rumah sakit. Oh ya udah. Ntar kamu jangan lupa pakai gaun, handscoon, masker double ya Pak Yoslan. Takutnya ada virus. Oh ya Bu, siap. Dan kaki dah tuh, saya kebetulan kan kontrakan ke rumah sakit kan deket. Jalan kaki sekitaran 10 menit saya nyampe rumah sakit. Saya langsung ke kamar jenazah, prepare segala macem sambil menunggu orang formalin datang. Karena kan orang formalin pengennya itu si almarhum dimandikan dulu seperti biasa. Dia nggak mau nggak dimandiin. Akhirnya saya mandiin dulu. Saya udah mandiin, saya cukurin jenggot dia, cukurin kumis dia, potong kuku tangan dia sama kaki dia. Pokoknya saya sebersih mungkin lah gitu, steril mungkin. Saya udah mandiin segala macam. Saya nggak ngeh tuh Bang,
pas di kaki dia itu ternyata kulit kaki itu ngelupas bang. Itu ternyata si kaki di kakinya itu bekas jahitan bang. Jadi bekas jahitan ini ngelupas semua. Mungkin karena dia dulunya dia kecelakaan motor. Nah itulah si jahitan itu kekelupas semua, kebuka semua. Nah ternyata pas saya selidikin, saya tanya keluarganya, dia pernah naik motor, kakinya itu masuk ke dalam tengah-tengah ban belakang. Waduh. Sampai si kakinya itu tuh, daging kakinya tuh ngelampeh gitu loh bang. Oh, ngamplek gini. Ngampleh gini. Aduh. Udah kayak bukan apa-apa. Cuman sama pihak dokter dan si pasien ini, si almarhum, nggak mau diamputasi. Cuman pengennya dijahit biasa aja. Itu, tapi dia tetap pakai kursi roda karena si kakinya udah nggak bisa napak di ubin bang. Itu. Nah, akhirnya dari situlah tuh saya perhatikan kok ini daging kok lama-lama pada ngelupas semua ya. Saya lihat tuh, saya buka perbannya, wah itu daging itu udah baunya tuh udah luar biasa bang. Jadi kalau yang orang yang belum biasa sih ya kemungkinan besar itu bakalan muntah kali bang. Tak kuat. Tapi kalau karena saya udah biasa yang hal-hal seperti itu, ya saya bawa enjoy aja sambil menunggu orang suntik formalin datang. Gitu kan. Nah ada tuh, saya buka perbannya, saya bilang wah ini harus dikasih tahu nih sama orang forensiknya nih, sama orang formalin. Jadi jangan sampai nanti begitu dia masukin si jarum cairan formalinnya ini, jangan sampai nanti bocor. Itu kan bisa bocor itu bang. Jadi dia kan pembekuan seluruh badan itu prosesnya 1 jam bang. Setelah disuntik formalin itu. Jadi pas begitu orang forensik datang, kaki itu udah begini bang. Udah ngambil begini. Saya tekep lagi dong, saya giniin lagi si kakinya. Saya ngomong sama orang forensik, wah masih Oslan gitu kan. Salaman tuh sama orang forensik. Ya om, ini om, izin. Nah, ini kan biasanya di kaki om ya, di kaki kanan. Ini berhubung kaki kanannya. Om lihat dulu dah sini dah, saya bilang. Kenapa Yos? Nih, wah parah juga ya. Parah juga ya. Ini kayaknya bekas jatuh kayaknya Yos ya. Tadi sih saya ngomong sama keluarga. Katanya dulu ini si bapak waktu itu naik motor mau nyebrang. Oh, yang tadi abang ceritain. Mau nyebrang. Ternyata pas dia mau nyebrang mungkin grogi kali atau misalkan dia ragu-ragu lah istilahnya gitu. Nyebrang lah tuh dia. Nah, ternyata dari arah berlawanan ada motor pemuda kenceng nabrak dia jatuh, kakinya itu masuk ke dalam ban belakang. Remnya itu masuk kegiling. Dia sempat ngegas juga, jadi dia ikut kegiling itu, kakinya jadi ngampleh. Nah pas mau dibawa ke rumah sakit nggak bisa nerima karena posisi udah tinggal dikit lagi bang, tinggal dikit ya udah tinggal sepotong begini itu udah putus gitu. Orang saya sebagai ambulan medis saja saya udah nyer-nyeran ya bang, apalagi ngeliat begituan gitu. Apalagi saya orang awam, pingsan itu parah itu udah dari situ udah. Nah saya lagi makein baju, ditanya nih si almarhum, udah kelar nih, udah yang tadi kulit kupas itu udah dibersihin lah segala macam, udah rapi lah. Nah saya mau makein baju itu, cerita ini si jari almarhum entah kenapa kayak ada yang gerakin bang, nyolel pinggang saya itu. Saya pengen nyolel ya, saya bilang gitu kan. Saya mau pakaiin baju, saya udah pakaiin baju, udah mau masukin ke dalam celananya lah gitu, mau saya rapihin. Siapa yang nyolel ya, saya bilang gitu. Saya liatin begini, kok nggak ada. Oh, tangan bapaknya kali kesenggol kali sama saya pikiran positif aja ya bang ya. Udah tuh, akhirnya pas saya mau ngerapin tangannya itu, makin sarung tangan lah istilahnya gitu. Nah si mata nih tau-tau melototnya ke saya bang. Tadinya rapat bang, itu melotot, padahal udah diformalin. Nah proses formalin itu lagi berjalan gitu loh. Karena kan proses formalin itu kan sekitaran 1 jam, baru semua badan kita tuh kaku. Lah kenapa nih mata? Ya untung yang orang forensik ini saya panggil lagi. Om, sini dulu deh om.
Kenapa? Itu mata melotot bang. Oh, waduh, repot nih urusan. Kenapa nih? Iya melototnya langsung ke saya. Walah, coba sampean kan ini baca-baca aja. Tadi tak bantu. Kata dia gitu. Apa kurang rapet kali ya saya? Dan secara informal ini saya tambahin lagi deh. Ini matanya saya bagusin dulu, gitu kan. Udah tuh akhirnya dirapihin sama dia tuh, matanya dirapetin. Akhirnya nggak bisa dapet bang. Nah rapetnya itu pakai kayak solatif, gitu. Tempelin solatif itu sama dia. Cuman meleknya masih melek agak parah sih sebenarnya, gitu. Cuman nggak terlalu parah banget, gitu kan. Nah begitu saya mau ke arah kakinya itu, makin kaos kaki sama sepatu, nah si tangan itu atau jatuh sendiri bang, begini sendiri. Nyenggol badan saya lagi. Ini apa sih? Saya bilang gitu. Dari perasaan udah diikat, iseng aja saya bilang, ada yang nyual lagi, saya rapin lagi tuh tangannya tuh. Saya beginiin bang, gitu. Saya beginiin, saya rapihin. Nah, saya ikat tuh, benar-benar saya ikat. Om, pegangin tangannya. Saya ikat tuh. Saya benar-benar erat tuh, saya ikat tuh. Baru saya ikat mati aja udah sekalian tuh, udah pada kesel-kesel kan. Kalau saya juga mau ngerapihin ininya, nah ternyata di kakinya itu masih ngeluarin darah bang. Jadi emang namanya jahitan udah lama kali ya. Udah gitu ya kecelakaan, habis kecelakaan begitu ya mau nggak mau lah ngelupas segala macem. Itu saya udah selesai ngerapihin si almarhum, ceritanya saya mau istirahat dulu ke pantry gitu kan, saya mau bikin kopi gitu kan. Saya udah bikin kopi segala macam. Saya setelah selesai saya bikin kopi, buka pintu saya nih. Saya sendirian tuh bang, di situ posisinya. Karena asisten saya di luar kan, yang sama-sama lagi ngerias juga dia. Nah pas keluar dari pintu pantry itu, saya ngeliat langsung tinggi gede. Pas dia balik, pocong tuh bang. Saya langsung tutup pintu tuh, langsung kenceng tuh. Saya lari aja tuh. Tolong, saya gitu kan. Langsung tuh teman saya tuh, asisten saya langsung nyamperin. Apa sih Jos? Yang teriak. Gila lu, gue sendirian di dapur. Gue bikin kopi, pas gue buka pintu, pocong di pojokan. Gila. Yang bener lu. Lo lihat ya tuh. Dilihat sama teman saya tuh. Pas lihat, apaan sih? Kagak ada. Pocong. Lo nggak lihat sekarang jam berapa? Saya gituin kan. Sekarang jam 3 pagi nih bro. Ini mah masih rawan-rawannya kayak gitu-gituan. Saya gituin kan. Nah selesai itu, saya balik lagi di samping rumah duka. Saya ngopi. Ya emang ngerokok lah, sebatang 2 batang kan. Datanglah angin tuh. Saya bilang, ini mulai lagi nih. Saya bilang gitu kan. Apaan lagi nih? Tadi udah si pocong nongol. Sekarang apa lagi nih yang nongol, saya gituin kan. Itu rumah dukanya itu deket sama kayak kebun-kebun gitu bang, belakangnya itu. Kan kita nongkrong di situ sambil ngopi-ngopi lah sama orang rumah duka gitu kan. Nah ceritanya ada yang nimpuk nih bang, nimpuk dari belakang, cuman kena kaki saya, kena betis saya. Set gitu, pertama satu batu. Lo ngelempar batu ya? Saya gitu nama teman saya yang belakang. Apaan? Kagak. Teman saya gitu. Ngelempar lagi 3 batu bang. Truk gitu. Lo jadi iseng apa? Saya bilang gitu. Kalau emang lo gak suka sama gua ngomong, saya gituin kan. Ya orang kagak, siapa yang ngelempar batu sih? Ini gue pindah. Samping lo. Tuduh-tuduh mulu lo. Ntar ada ribut lagi. Gitu sama teman saya kan. Lama-lama bang, itu yang lempar batu banyak dari belakang. Langsung kita kabur, kocar-kacir itu dah. Wah udah merinding, udah nggak karuan lah itu ya kan. Kenapa kata penjaganya. Itu mak, ada yang lempar batu mak, dari belakang mak. Pertama satu biji itu batu. Keduanya langsung 3 batu. Lah keempat yang rame-rame pak. Itu batu banyak banget yang lempar ke saya. Digituin sama saya kan. Yang bener loh. Lah demi Allah ngapain saya bohong sih, saya gituin kan. Nah itu posisi tuh jam 4:30 pagi tuh bang. Saya langsung deg-degan tuh, deg gitu kan. Biarpun saya biasa mandiin begitu kan, tetap aja namanya rasa takut kan. Nah udah tuh dari situ
Langsung tenangin diri sambil ngopi, sambil ngerokok. Udah tuh, dari situ langsung kayak kok di pojok itu kayak pocong yang tadi bang. Terus si pocong yang tadi nongol lagi tuh bang. Kak, saya bilang, bro, ada yang tadi gua liatin tuh bro. Yang pas gua tadi buka pintu pantry. Ah, yang bener loh. Iya, ini tadi yang nongol di depan pintu di pojokan pintu pantry nih, saya gituin. Ah, lu canda bae lu jadi orang. Di pojok, saya gituin kan. Mana? Di pojok. Iya itu. Gundal-gandul kakinya tuh kayak diikat gitu bang. Kayak transparan gitu loh bang. Pas dia ngeliat juga, dia langsung kabur tuh bang. Nah, langsung saya juga lari tuh kabur. Saya lari birit-birit. Ah gila lu ya. Ah, gua udah nggak mau kesini lagi kata dia gitu. Teman saya, ya kan udah gue bilangin. Ntar lu gue duduk lu ngos-ngosan gua. Nah, kenapa lu ngos-ngosan? Oh, lu mah enak nggak ngerokok lah. Gua ngerokok ya perokok ya wajar lah ngos-ngosan. Saya bilang dada gua nih nyek-nyekan saya gitu kan. Gila lu, itu pocong serem banget. Oh, muka yang mata merah, mukanya hancur, kayak darah-darah gitu di apa kain kafanan dia tuh. Wah, kacau deh tuh pocong. Teman saya ngomong begitu. Itu yang tadi gua lihat di pantry. Yang pas gue habis bikin kopi, gue buka pintu pantry langsung gue ngacir juga itu. Oh itu dia? Ya iya. Makanya kan gue bilang, mukanya tuh beda daripada yang lain. Kalau yang seperti biasa mah ya gue udah cuek. Ini mah mukanya buset, lebih-lebih dari, itu mah kayak iblis. Gitu. Nah ya udah. Wah pokoknya dari situ udah, saya sama teman saya udah benar-benar kebirit-birit, udah dibilang kapok ya nggak kapok, dibilang ketakutannya banget, dibilang trauma ya nggak boleh trauma karena memang udah tugasnya kita memandikan, memakaikan baju segala macam biar almarhumah rapi, memang udah tugas kita sih ya. Nah itu sih kisah saya selama ini sih bang, yang nggak bisa saya lupain. Selama saya jadi supir ambulan rumah sakit, supir ambulan jenazah, selama saya jadi yang biasa mandiin jenazah, ya itulah pengalaman cerita saya yang saya bikin benar-benar sampai saya nggak bisa lupain gitu loh bang. Nah nih Bang Yos, selama Bang Yos nganter-nganter jenazah atau nganter pasien di dalam kota bahkan mungkin keluar kota Bang, itu Abang selalu sendiri atau kadang-kadang berdua gitu? Sendiri bang. Selalu sendiri? Sendiri. Kenapa nggak berdua gitu Bang? Sama kenek kah atau sama perawat atau security? Karena kalau beda hal kalau nganter pasien ya bang, kalau nganter pasien minimal kita pakai perawat bang. Oke. Kalau nganter jenazah kita diwajibkan sendiri. Oh sendiri ya? Sendiri. Dan Karena berdua sama jenazah ini? ya kadang pihak keluarga kan ada yang ngikut gitu kan, ada yang bantuin ngangkat tempat tidur pasien atau tempat tidur jenazah gitu kan. Karena kan kalau misalkan terlalu ramai juga kan nggak enak sama keluarga, kasihan dia kan udah nyewa ambulan gitu kan. Kalau dalam kota ya, tapi kalau keluar kota pun juga saya dibiasakan sendiri juga. Sendiri juga. Itu, Gokil sih Bang. ya gimana ya Bang? Tugas namanya mungkin mungkin ya. udah tugas kita ya, udah mau nggak mau ya kita jalanin gitu. Nah mungkin nih teman-teman Abang juga nih sebagai relawan ambulan atau mungkin suster, perawat ya sebutnya ya. Pernah cerita ke Abang nih kalau dia pernah ngeliat apa aja selama dia tugas gitu? Ya pernah sih dia ngomong. Siapa? Ada sih namanya si Rijal itu. Ya dia ngeliat pocong juga. Pocong juga. Terus kayak penampakan almarhumah yang bekas jadi pasien di sana di rumah sakit. Banyak ya nyerupain Banyak. kayak gitu ya? Itu sebenarnya sih itu sih kayak semacam jin ya. Oke. Jin yang menyerupai almarhumah sih biasanya. Iya kayak gitu ya. Gitu. Dan kan tadi Abang bilang nih, mobil ambulan sama mobil jenazah itu beda Bang? Beda. Oke. Jadi kalau mobil ambulan ini bisa bawa jenazah? Kalau ambulans itu tergantung dari pihak rumah sakit ya Bang. Oke. Kadang pihak rumah sakit atau manajemen, kalaupun ada yang meninggal atau masih bisa diantar dalam kota Jakarta atau dalam kota Bogor, itu masih bisa pakai ambulans kita. Tapi kalau misalkan mobil jenazah, itu khusus jenazah. Oh. Dan di STNK maupun di
BPKB-nya itu tertulis mobil jenazah. Oh gitu. Nah, kalau ambulan, ya itu yang tadi saya bilang, tergantung dari pihak manajemen. Kalau memang misalkan dari pihak manajemen yang bilang itu ambulan khusus pasien ngerujuk dan nggak boleh dipakai buat jenazah, udah kelar. Gitu. Tapi kalau misalkan kata pihak manajemen boleh dipakai tapi dalam kota. Dan ini pengalaman paling horor yang abang rasain waktu antar ke Surabaya ini Iya. keluar kota. Selama keluar kota itu Iya, sama yang ngerasain Iya, gangguan yang lumayan ekstrim itu. wah, itu paling parah, Bang. Gila. Paling parah itu. Tapi Bang Yos ini keren sih, bisa maksudnya mungkin interaksi sama udah jangan ganggu saya. Jadi kayak ngomong sendiri tapi kayak chemistry dapat gitu kali gitu Bang ya. Kalau saya sih memang dasarnya manusia cuek. Oke. Saya juga pikirannya cari rezeki kerja untuk anak istri, ya mau nggak mau dah, Bang. Oke. Gitu. Kita anggap friendly ya sama. Iya, bener. Cuman ya beda alam ngeri juga. Bang. Memang sih, memang kita semua sebagai manusia memang ada rasa takutnya ya. Memang ada rasa takutnya. Nggak mungkin lah kita sebagai manusia itu ya berani atau diberani-berani nggak. Namanya rasa takut pasti ada. Iya, di titik-titik Pasti tertentu ada. ya. Gokil sih dan semangat ya Bang ya para relawan Ya, ini pasti ya. itu, Bang. Oke, dan Bang Yos ini punya pesan-pesan ke Bang buat teman-teman di rumah nih tentang kerjaan yang Abang lakukan sekarang ini nih. Ya, yang penting kita kalau melakukan suatu pekerjaan itu yang penting ikhlas. Ikhlas, kita cari duit untuk keluarga di rumah. Iya. Terus jaga keselamatan kalau mau pergi dalam kota maupun keluar kota. Yang penting cek radiator, cek angin ban, cek busi, cek oli, dan cek yang lainnya. Jangan sampai nanti yang namanya kita musibah itu kan nggak ada yang tahu. Iya benar. Pasti kan bisa kapanpun, kan nggak ada tanggalnya. Iya. Kita ya amit-amit ya sampai meninggal pun kita nggak ada yang tahu. Kapanpun itu. Dan ada lagi Bang yang paling penting, cek bensin. Nah, itu dia. Pajak bensin, kita nggak ngisi bensin lah mogok, Ya Bang. mogok. mau akinya bagus, mau bannya bagus, bensinnya nggak ada. Iya. Dorong. Saya pernah, Bang, ngalamin ban tiba-tiba bocor tengah jalan waktu saya ngalamin nganterin jenazah ke Jogja begitu. Oke. Bocor tengah Untung belakangnya nggak ada mobil. jalan. Tengah-tengah lagi. Aduh itu yang paling ngeri kalau pecah ban. Akhirnya dibantuin sama PJR sama ambulan patroli tol. Iya, iya. Gitu. Dan kita terima kasih ya Bang Yos ya udah nyempetin waktunya nih. Sukses terus buat relawan ambulan Nusantara ya Bang ya. Jaya terus, sukses terus, sehat selalu. Pokoknya jadi orang yang baik terus ya Bang ya. Menyelamatkan banyaknya nyawa dan jiwa dan raga. Betul. Semangat para keluarga. Semangat terus lah harus. Oke sob, mungkin sekian nih kisah pengalaman yang dialami sama Bang Yoslan ini. Bisa kita ambil segi positifnya, buang jauh-jauh negatifnya. Ya semangat terus para pejuang keluarga. Banyaklah godaan dan ujian selama kita mencari rezeki gitu kan. Terutama benar kata Bang Yoslan ini ikhlas dan tetap semangat karena ada keluarga yang menunggu di rumah dengan sehatnya kita, uangnya kita, dan rezekinya kita dan segala satu yang positif lah. Oke, sampai jumpa di kisah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang, makasih banyak Bang Yoslan. Bang. Mau nanya nih Bang, Abang kalau dari Bogor antar jenazah ke Amerika Serikat, bawa ambulan sanggup gak Bang? Sendiri? Jomblang, Bang. Dadah. Buat kalian yang punya pengalaman horor, langsung aja chat ke nomor 0877 1671 53372.